Joko Untung. Ya, materi akan kami bagi. Untuk sebelum UTS, materi pertemuan 1 dengan 7, Anda akan ketemu dengan saya. Setelah itu, setelah UTS, untuk 4 pertemuan awal, itu dengan Bu Sisil, dan 3 pertemuan akhir dengan Pak Joko Untung. Jadi materinya ini silakan Anda screenshot. Jadi jangan bilang nanti nggak tahu ya materinya apa. Saya harapkan Anda sudah punya buku pegangan atau soft file pegangan yang diktat saya, yang modul saya dari kakak tingkat Anda. Saya sudah punya, karena kan kelas lain sudah masuk tuh di Senin Selasa. Ini hari Rabu ya, kelasnya bahkan ada 2 kali. Jadi pertemuan pertama saya akan membahas konsep pembiayaan, kemudian saya akan mereview yang sudah pelajari kimia dasar, tetapi saya kaitkan dengan kimia organik. Kemudian besok hari Kamis akan kita bahas tentang alkana dan sikloalkana. Kemudian pertemuan ketiga itu hidrokarbon tak jenuh, alkena dan alkuna, 4 dan 5 atau stereokimia. Pertemuan 6 dan 7 reaksi substitusi dan eliminasi pada senyawa organik. Kemudian Anda UTS. Setelah itu Anda ketemu dengan Bu Sisil. Pertemuan pertama, yang pertama hidrokarbon aromatik, benzena dan derivatnya. Kemudian alkohol dan fenol. Jadi dengan Bu Sisil ya. Kemudian 2 materi, epoksida itu pertemuan ke-12 dan 3 aldehida dan keton pertemuan 13 dan 14, Anda akan berjumpa dengan Pak Joko Untung ya. Jadi nanti kalau setelah UTS jangan WA saya, Pak, ini bisa kontinya. Anda silakan kontak ke Bu Sisil. Ini buku rujukannya. Kalau saya menggunakan ini. Ya ini tadi saya buat ya dari mengadopsi dari beberapa buku ini, gitu ya. Saya adopsi ke tulisan saya di buku ini. Bagaimana dengan penilaiannya? Evaluasi kita. Semua ujian buku tertutup. Karena organik itu ilmu dasar, maka untuk kimia organik, kimia dasar, terus apa lagi, matematika atau apa itu tidak soal pilih ganda tapi esai. Jadi soalnya akan esai ya. Buku tertutup, nilai maksimum komposisi yang 40%, UAS juga buku tertutup, tugas minimum 20%. Kalau tugasnya kenapa minimum? Bisa jadi bertambah. Kalau bertambah berarti komposisi UTS dan UAS-nya berkurang gitu kan. %, kan gitu ya. Ujian perbaikan buku ujian tertutup. Soalnya dari mana? Dari UTS dan UAS. Dari soal materi UTS dan UAS. Jadi jangan lagi WA, Pak. Saya ujian perbaikan materinya apa? Semuanya materi. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya Anda membuat ringkasan materi. Ya. Untuk yang pertama, hari ini kan kita mengenai ikatan dan jadi Anda harus lembur nih hari ini, ya. Karena besok Anda sebelum 7.30 komtinya sudah harus mengirim Google Drive tugas teman-temannya ke saya. Jadi tugasnya ada 2. Ya. Ada 2 tugasnya. Pertama, ringkasan mengenai ikatan tadi yang pertemuan hari ini. Kedua, materi besok. Materi besok adalah hidrokarbon, jenuh alkana, dan sikloalkana. Nah, kalau mau bagusan gini ya, dia ya, tugasnya 20% minimal. Mungkin bisa jadi 30% atau lebih lagi. Nah, kalau Anda mau dapat nilai optimal, yang ngerjain tugasnya jangan asal-asalan. Kerjanya yang bagus. Kamu mau dikasih hadiah, berikanlah yang terbaik buat Anda, biar hadiahnya optimal. Jangan tugasnya, jangan sampai ya, punya temennya di screenshot, dipotong nama Anda, itu tulisannya sama. Kalau itu ketemu saya jumpai, semuanya saya kasih 0. Ya, kan banyak akalan-akalan seperti itu. Terus jangan sama ininya, bahasanya, kan bahasa orang berbeda-beda. Kalau ringkasan tadi jelas, tulisannya jelas,
bisa dibaca, jangan unek-unek gitu ya, banyak coret-coretan. Ya. Kamu tidak memberikan yang optimal, maka saya tidak akan menghasilkan nilai yang optimal ke Anda. Isinya selain rapi bisa dibaca, isinya, kualitas isinya. Jangan udah di ringkasan, saya kadang-kadang tidak ngasih contoh tuh cuma persamaan reaksi umum gitu. Ya Anda tidak reaksi umum, Anda ganti. Contohnya tuh alkanan tuh di 10 ya misalnya. Gugus-gugus yang tuh yang umum dia pakai kan bisa metil, etil, profil, butil gitu ya, sampai nonil, dekil gitu ya. Itu yang diganti. Jangan contoh di buku saya misalnya contohnya butana, Anda pakai butana juga, kreatif. Berarti Anda bisa gunakan etana, bisa gunakan oktana, bisa gunakan nonana. Terus kalau di contoh saya di buku saya itu persamaan umum, Anda jangan persamaan umum, Anda sudah berupa senyawanya. Jadi sekarang saya lihat anak ini paham enggak gitu ya, membuatnya paham tidak. Nah harapannya pada saat Anda sudah membuat ringkasan, karena nggak nyontek sambil baca, kan ngeringkas itu harus paham. Nggak mungkin ngeringkas nggak paham. Kalau itu menyalin kayak gitu ya. Harapannya pada saat kuliah nanti Anda yang aktif, bukan saya lagi. Untuk pertemuan pertama ini ya masih saya yang agak menjelaskan. Tapi pada saat besok, saya hanya buka bagian ini. Ada yang bertanyakan tidak? Kalau ada saya teruskan. Karena kalau orang tidak mau bertanya, itu berarti orang tadi kemungkinan bisa atau dia malu bertanya. Tapi saya asumsikan Anda tidak malu bertanya, Anda sudah dewasa, kita tidak ketemu langsung juga. Kalau Anda tidak bertanya, asumsi saya bahwa Anda sudah bisa. Ya, kan dengan membuat ringkasan tadi, Anda tuh kan tahu, saya nggak paham ini ya. Anda beri tanda, nanti tanyakan tuh. Beda kalau seandainya nyalin tuh, ada temannya 3-4, tiru sana, tiru sini, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Nah, itu lain, kamu nggak akan paham. Karena kamu tidak mau bacanya secara detail. Oke, ada yang tanyakan? Setuju ini? Jadi untuk besok pagi itu 2 materi apa yang diringkas? Ya, 2 materi. Nah, nanti kontinya yang berhubungan dengan saya kontinya. Saya sudah katakan, saya tidak suka kayak kemarin tuh saya sudah katakan ya di kelas C, saya sudah bilang kalau ada urusan perkuliahan Anda, bukan orang tua Anda yang menghubungi saya, tapi Anda yang menghubungi saya. Padahal sudah bilang, sudah saya ceritakan bahwa pernah ada kejadian tahun lalu kakak tingkat Anda yang sekarang, nah dia berkasnya tidak ada, berkas UTS itu tidak ada, di Google Drive kirim ke saya itu tidak ada, sehingga nilai dia 0, saya anggap 0 gitu ya. Terus nggak ada ujian, nggak ada juga laporan perbaikan, berarti kan 0, dia tidak mengikuti kasih nilai 0. Orang tuanya WA saya, detil, sampai ngomong dia anggota lah segala macam, ibunya tuh ya, anak saya ngirim, kalau di saya kan nggak ada, saya screenshot, nggak ada di saya. Masa saya harus memberikan nilai yang tidak ada? Orang tuanya mau ngancem lah, ada secara halus itu mau dipolisikan, kan deket Cibulu. Saya ladenin aja, silahkan saja. Kan sudah saya cuma sampaikan. Ya, saya berdasarkan data dan fakta yang ada, Bu. Di dokumen yang terkirim ke saya oleh komtinya, di Google Drive itu tidak ada. Sudah saya screenshot, tidak ada. Artinya apa? Saya diancam tentu ya, mau secara hukum ya silakan. Kan kalau saya kan berdasarkan bukti. Udah saya screenshot, saya bilang, udah saya screenshot semua, Bu, gak ada nama putri Ibu. Udah. Ya kan? Prodi, saya akhirnya ngelapor ke Prodi. Silakan Prodi urus. Maka saya protes akhirnya ke Prodi. Harusnya kalau UTS dan UAS bukan dipegang oleh dosen, tapi oleh Prodi. Prodi nanti yang memberikan ke kami berkas. Kalau ternyata berkasnya nggak lengkap, dosen nggak ada urusan. Nah, maksudnya kalau Anda ada masalah, Anda yang kontak. Anda yang WA saya. Anda yang WA dosen Anda. Ingat itu ya. Bukan orang tua Anda, bukan kakak Anda. Udah diomongin begitu. Kemarin tuh ya dia kondisinya sakit, kena mah. Ya, saya paham sakit. Orang tuanya WA, anak saya sakit jadi nggak buat ringkasan segala macam. Padahal saya udah wanti-wanti dari awal. Nggak akan saya balas, kalau kemarin masih saya balas. Saya cuma saya baca, nggak saya balas. Bukan tidak sopan, karena saya tidak mau meladeni. Yang kuliah kan anaknya. Masa sih walaupun sakit itu nggak bisa pegang handphone sedikit, bilang, Pak maaf saya sakit gitu. Atau dia ngobrol ke temennya, si temennya menyampaikan. Lebih enak seperti itu.
Karena saya tidak mau terlibat dengan orang tua di situ. Nggak saya jawab, akhirnya anaknya dari pagi bilang dia ngelapor orang tua gini-gini. Saya jawab anaknya, ya, saya hanya menerima berkas dari komitinya via email saya. Ya. Jadi kalau ada Anda, kakak Anda, atau orang tua Anda WA saya tentang perkuliahan Anda, tidak akan saya jawab dan jangan tersinggung. Kalau orang tuanya mau WA-nya ke Prodi, ya silakan. Karena dosen di sini berhubungannya dengan mahasiswa, saya tidak berhubungan dengan keluarga Anda. Ya itu ya pesan saya ya, nggak saya jawab. Tapi kalau Anda yang WA saya jawab. Tuh. Nah, terus kalau bertanya sesuatu ke dosen, pakailah etika. Ada etika waktu. Kalau tidak dijawab oleh dosen, jangan maksa terus WA-nya panjang lebar. Bisa jadi dosen Anda itu sedang ada pekerjaan. Ya, saya yakin kalau Anda WA-nya sopan akan dijawab. Tapi kalau udah panjang, berapa menit kemudian kan nggak dijawab, ini lagi. Kalau saya langsung nggak jawab, sedikit aja. Cukup satu saja gitu. Kalau dosennya tadi belum baca atau belum ini, ya mungkin dia lagi di mana gitu. Nah, terus ya memang sebenarnya kalau seandainya kita offline, saya kalau ujiannya offline, saya pasti berkas ujiannya saya bagikan ke Anda. Bahkan kalau dulu saya tulis nih kunci jawabannya seperti ini. Jadi Anda bisa belajar seperti itu. Karena kita sekarang online gitu ya, Anda entah di mana, kita juga online seperti ini, maka kan susah untuk membagikannya. Anda kan ingin transparansi, tapi gini, kata-kata bahasa transparansi itu kesannya Anda tidak percaya dengan dosen Anda. Gunakanlah bahasa yang lebih tidak seperti itu. Misalnya begini, kebanyakan mahasiswa dengan gaya itu transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sopan lah, ya. Maaf Bapak atau Ibu gitu ya, saya namanya ini terkait dengan mata kuliah kimia organik, dia bilang itu kan, saya ingin ketransparansian nilai saya. Mantap nih transparansi nilai saya. Itu kan, karena saya yakin bisa bla 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 gitu. Oke, saya cuma karena ketransparansi nilai, saya cuma mengatakan silakan Anda tanya detilan nilainya tadi di Baak, karena saya sudah input nilai tadi di Baak. Udah. Jangan menggunakan seperti itu. Ini saya ajarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf aku ganggu waktunya. Saya Susi dari kelas ini. Pada semester ini saya ikut mata kuliah Bapak Ibu, misalnya kimia organik. Nah, nilainya sudah keluar dan saya misalnya dapat E. Terkait hal tersebut, berkenan tidak Bapak atau Ibu? Misalnya karena saya UTS, berkenan tidak? Saya ingin mengetahui kesalahan saya sehingga saya bisa memperbaiki ke depannya. Kan begitu. Enak tuh. Tapi kalau kamu udah ngejor dari awal terkait itu saya ingin ketransparansian nilai saya. Kesannya kami itu nggak ini ya, nggak benar gitu kan. Akan kalau mengatakan ketransparansian itu berarti ada tanda kutip gitu ya. Ada tanda kutip nih. Padahal kalau dibuka, saya kadang saya ini, saya gini kan dulu. Kalau Anda minta seperti itu, silakan Anda datang ke saya nggak mau menjelaskannya titik bengek segala macam. Kamu datang aja ke Bogor. Kalau kamu ada di Medan, kamu naik pesawat datang ke Bogor. Susah kalau menjelaskannya pakai WA. Kemarin masih saya ada Radenin, karena ada yang percaya diri banget gitu. Udah dibahas sama teman-temannya bahwa saya itu harusnya bisa gini. Udah saya baru pulang dari UI, sore tuh saya buka laptop karena saya udah agak gondok gitu ya. Saya pengen cepekin anak nih, jangan terlalu percaya diri gitu ya. Jangan terlalu percaya diri. Udah yakin sekali, saya buka, lihat lagi, oh ya udah. Saya bilang gini, nomor 1 itu ada ABC, kamu benernya cuma 1 AD. Poinnya 5. BC itu salah. Salahnya di mana? Di sini-sini.
Nomor 2, kamu tuh salah ini gini. Karena tangan C itu ada 4. Kamu di reaksi kamu tangan C itu ada 3. Jadi salah. Nomor 3, kamu salah, alasannya salah. Ini semua salah, ini salah. Pertanyaannya apa, kamu jawabnya apa? Udah salah. Nomor 5 itu ada banyak tuh. Nomor 4 itu ada banyak. Tetap ada poin-poinnya. Yang benar cuma nomor 4 yang senyawa pertama. Selanjutnya reaksi selanjutnya salah. Salah semua tuh salah. Berarti dia akhirnya harusnya dia itu dapatnya itu 15. Saya kasih tuh dia dapat nilai 25. Ya kan? Di UTS-nya. Artinya apa? Kalau kamu datang langsung ke saya ubah nilai kamu dari 25 jadi 15. Itu konsekuensinya. Paham ya? Jadi kalau kamu mau lihat nanti jawaban kamu, karena merasa kamu bisa nggak bisa, datang janjian dengan saya. Saya nggak mau ngeladenin satu-satu online. Capek nge-WA-in satu-satu. Kalau kamu mau lihat. Tapi kalau ngelihat tadi, ternyata nilai Anda harus ada konsekuensi loh. Kalau nilainya saya salah koreksi, Anda bisa naik. Tapi kalau ternyata saya koreksi ulang dengan perketat saya, nilai Anda bisa turun. Biasanya kalau Anda dapat nilai 45 UTS misalnya dengan saya, itu berarti nilai Anda itu sebenarnya UTS-nya 30. Kalau Anda nilai UTS-nya 55, itu kemungkinan Anda itu mungkin 50. Kalau Anda 45, artinya apa? Itu sudah saya kasih bonus-bonus. Tapi kalau Anda membuat saya ribet lagi, ya saya kurangin dong bonusnya. Saya udah ngasih bonus, kamu buat saya ribet. Tapi kalau memang saya periksa, ya saya naikin lagi. Tapi kalau kamu ternyata nggak benar, dan saya lihat perketat lagi, oh ternyata kamu nggak 45 loh dek, kamu ternyata 35. Saya kurangi nilai kamu 35. Yang awalnya ditotal dengan UTS dengan tugas Anda dapat G, jangan-jangan dapat E. Paham? Paham, Pak. Terus lagi, jangan WA, Papa nggak pernah tugas saya kumpulkan, saya ikut UTS, saya ikut UAS, kenapa saya nggak lulus? Lo berarti UTS kamu nggak bercermin diri misalnya gitu kan? Saya bilang gini, ya karena UTS kamu jelek, UAS kamu jelek, tugas kamu juga nggak bagus, kamu asal-asalan buat tugas. Jadi nilai kamu ya dapat E. Apakah dengan Anda ikut seperti itu Anda langsung lulus? Ya enggak, ini bukan anak SMA, bukan anak SD, bukan anak SMP. Kalau anak SD SMP rajin masuk, terus baik, apalagi ketua kelasnya bawain buku, misalnya apa suruh gurunya wali kelasnya, akhirnya atau guru-guru yang lainnya, oke, harusnya dia dapat 5 jadi 6 jadi 7. Nah itu kan enggak, kalau kuliah kan enggak. Kuliah itu pure melihat nilai Anda di UTS, di UAS, dan tugas. Nggak ada nilai kedekatan. Nggak ada nilai bonus kehadiran. Karena itu kewajiban Anda. Di persyaratan akademik kan jelas. Ada sekian persen yang harus Anda penuhi. Ya, paham? Jadi, yang dulu SMA-nya jangan. Karena ini itu kan tahun ketiga nih yang nggak ketemu ini ya. Kemarin itu tahun kedua nggak ketemu tatap muka gitu ya. Hanya online. Jadi perasaannya itu sama seperti waktu dia di SMA-nya. Kuliah itu. Yang enggak. Ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya, untuk tugasnya diketik apa ditulis ya, Pak? Di tangan. Makasih, Pak. Nih kompinya saya tulis email saya. Ingat ya, hanya Anda kiranya pakai Google Drive. Google Drive-nya tadi jangan dikunci. Jadi pada saat saya buka langsung bisa. Saya nggak mau nanya-nanya loh. Kalau tiba-tiba kekunci, saya anggap kamu nggak ngumpulin gitu aja. Gimana saya membukanya kalau terkunci? Yakinkan pada saat saya buka Google Drive, Anda kirimkan ke email, pada saya buka, jangan di-lock tuh, saya langsung bisa buka, lihat. Itu udah saya ketik email saya.
hanya komunikasi saya dengan kompinya di email tadi. Saya tidak meladeni email-email lain. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masuk ke materi. Apa nih, Iwanu? Kamu mau bertanya? Iwana. Nggak, pecah. Suara Anda pecah. Coba diketik apa mau nanya apa. Terserah tugasnya mau di mana. Yang pasti kan Anda harus kirim ke saya di scan kan. Nah, jangan banyak lembar-lembarnya. Saya nggak butuh lembar-lembar banyak. Kalau ada di buku, nah misalnya Anda pakai kertas kecil begini, misalnya bisa 20. Nggak saya periksa deh. Bikin kerjaan saya aja 20 kayak gini. Ya. Kalau mau pakai buku yang besar, ya 2 halaman, paling tugas ringkasan tadi kan, ya oke gitu. Tapi kalau Anda sampai pakai bukunya kecil sampai 10 lembar halaman, wah itu bikin kerjaan saya koreksi ya. Terus ya akan nilai, terutama yang enggak gitu kan. Isinya bagaimana, rapinya bagaimana, bisa saya baca tidak gitu. Saya baca gitu kan. Kalau Anda seperti itu berarti kan Anda mengerjakan dengan hati. Anda nggak main-main gitu, nggak asal-asalan. Kalau Anda nggak asal-asalan, saya akan memberi nilainya nggak asal-asalan. Kalau kamu bagus, saya berani ngasih nilai kamu 90 di tugas. Ya, atau mungkin lebih. Tapi kalau nggak bagus, saya berani ngasih kamu nilai 5. Ya tinggal kali saja, misalnya kalau 30%, kamu dari 40 cuma dapat 1,2. Cuma dapat 12 poin. Tapi kalau kamu dapat 90 dari 30, 27. Cukup tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Dosen-dosen lain belum tentu ngasih tugas ke Anda ke 30%, paling 20%. Ya, jelas tadi ya, Iwana ya. Untuk yang lainnya juga, terus berarti kan sama mewakili. Oke, saya sekarang masuk ke materi.
kita kimia organik gitu ya. Kimia organik itu salah satu ilmu dasar ya, ilmu dasar. Kalau ilmu dasar itu dibilang susah, ya susah, dibilang mudah, ya mudah, tergantung Anda menyikapi. Kalau saya punya prinsip segala sesuatu tidak mau saya buat susah, karena kalau susah saya akan susah. Karena ucapan kita itu doa kita sebenarnya. Yang ada di pikiran kita itulah yang membuat kita menjadi rumit, menjadi susah. Tapi kalau kita melakukan satu, itu bisa saya hadapi, bisa saya jalani, insya Allah ya mudah. Gitu kan. Karena kita jangan meruatkan diri kita dengan energi negatif, energi positif saja. Nah, pasti akan berkatakan, oh saya banyak yang suka belajar kimia organik, saya nggak mau belajar. Kamu jangan belajar kimia deh, kalau nggak mau belajar setelah belajar kimia organik, tidak ingin lagi, karena ini ilmu dasar. Ya, ilmu dasar itu ya mau menjadi pondasi Anda. Gimana kamu nggak mau udah belajar orang kimia nggak mau belajar organik, gitu kan? Padahal kamu nanti belajar tentang makanan, ya, tentang karbohidrat, protein, lemak, atau objek analisis. Anda mau objek analisisnya organik, gitu kan? Nggak bisa. Oke, jika kita membicarakan kimia organik, berarti kita membicarakan senyawa kimia yang berasal dari makhluk hidup. Itu pandangan dulu ya, ratusan tahun yang lalu. Namun pada saat ahli kimia Jerman bernama Friedrich Wöhler pada tahun 88 berhasil membuat urea. Urea itu CuNH2 dua kali dari senyawa anorganik, maka luruhlah, gugurlah pernyataan tersebut. Karena ternyata senyawa organik juga bisa dibuat di laboratorium, tidak dalam tubuh manusia. Jika sekarang kalau kimia organik itu karena banyak mengandung karbon, maka kimia organik didefinisikan sebagai ilmu kimia dari senyawa yang mengandung atom karbon. Semua molekul organik mempunyai atom yang bersatu dalam ikatan kovalen. Dalam hal ini, atom menggunakan elektron bersama-sama. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kimia organik, berarti kita berbicara tentang ikatan kovalen. Anda sudah belajar di kimia dasar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi yang terbentuk dari penggunaan bersama-sama elektron. Untuk menyajikan kimia organik ini, maka Anda harus paham nih terkait dengan ikatan kovalen tadi dan pengaruh ikatan tersebut terhadap sifat senyawa organik. Nah, kalau kita berbicara ikatan, kita kan berbicara elektron. Elektron itu bukan elektron. Untuk kimia organik, unsur terpentingnya itu ada 4. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ini yang penting. 4 ini. Merupakan unsur periode kedua dalam sistem berkala periodik ya. Tadi terkait dengan elektron itu berada atau dibatasi pada suatu tempat di kulit. Ya, dalam ruang yang berada di dalam kulit elektron.
Setiap kulit itu berhubungan dengan tingkat energi. Makanya ada kulit K, L, M, N gitu ya. Itu berhubungan dengan tingkat energi. Kulit elektron pertama itu yang paling dekat dengan inti. Kulit kedua di sebelahnya dan seterusnya. Sampai kulit ketujuh, ya kan? K, L, M, N, terus sampai itu ya. Terus elektron dalam kulit itu ada di mana? Ada dalam ruang ya yang dinamakan orbital. Orbital atom tuh. Jadi orbital atom adalah ruang di sekitar inti di mana kebolehjadian menemukan elektron itu tinggi. Orbital itu kan ada S, P, D, F gitu ya. S, P, D, F. S itu 1 ruangannya. P itu 3. D itu 5. F itu 7 kan gitu. Nah, untuk kimia organik kita tidak membahas D dan F. D dan F itu cenderung di anorganik. Walaupun ada beberapa nanti akhirnya ada organologam gitu. Tapi nggak banyak sebenarnya organologam itu. Atau salah satunya klorofil gitu ya. Nah, di kimia organik yang dibahas itu adalah orbital S dan orbital P. Orbital S dan orbital P. Nah, ini gambar orbital S dan ini gambar orbital P. Ya, jadi orbital S dan P. Itu tadi S tadi bentuk bulat nih. P itu orientasinya ada 3. Kan tadi kan P itu kan 3. Ada 3 kotak tuh kalau Anda waktu belajar kimia dasar. Kalau D itu ada 5 kotak kan gitu. Nah, P itu ada kotak, ada 3 kotak. Kotak itu ada PX, ada PY, ada PZ. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ya, ada yang diagonalnya, Z-nya. Kalau digabungkan yang di bawah nih dia. Jadi ada orbital S, ada orbital P. Ketiga orbital P itu ekuivalen, berarti setara, baik dalam bentuk dan jaraknya dengan inti, sehingga energinya sama. Keadaan ini disebut dengan terdegenerasi. Ya, terdegenerasi. Umumnya senyawa organik tersusun dari atom-atom karbon. Makanya Anda harus paham nih dengan keunikan karbon, karena kan penyusun utamanya adalah karbon. Karbon ini unik. Ya, karbon ini unik. Dia tidak reaktif sebagai senyawa sebagai karbon, tetapi pada saat dia berikatan, dia itu kuat ikatannya. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak terbentuk gitu ya jenis senyawa karbon, karena kan dia ikatannya kuat. Kenapa kok bisa terbentuk banyak? Karena salah satu sifat karbon itu ya, itu bahwa orbital pada karbon tadi dapat mengalami hibridisasi. Anda pasti pernah belajar hibridisasi sp3, sp2 dan sp. Ya, jadi karbon bisa mengalami hibridisasi jadi sp2, sp3 dan sp. Nomor atom karbon itu 6. Konfigurasi elektronnya apa 6 karbon tadi?
2 S, maka R-nya akan di 2S penuh, kemudian di 2P itu hanya terisi 2 kosong. Ini nih kondisinya awal nih, tuh. Karbon ya. Kosong kan? Kan stabil apabila orbital tadi terisi penuh atau setengah penuh. Penuh atau setengah penuh. Nah, di 2S tadi dia bisa menjadi setengah penuh jika elektron pada 2S2, satu itu mengalami perpindahan ke orbital P. Oke, dia mengalami perpindahan sehingga menjadi seperti ini. Oh, setengah penuh kan? Stabil. PX, PY, PJ. Artinya dengan kondisi begini, Anda akan tahu, oh tangan karbon itu ada 4. Ingat tuh ya. Saya sering wanti-wanti, kamu kalau menulis reaksi tadi tidak lengkap, bisa begini, menulisnya CH3. Salah lu, nggak ada CH3. Kalau CH3 strip ada, CH3 titik ada. Karena tangan karbon itu 4, CH4. Gitu ya. Tapi kalau CH3 salah. Nah. Berarti kan dia ini sp3 ya. Sementara ini masih sp3 nih, normalnya dia sp3. Kapan dikatakan hibridasinya sp3? Apabila karbon membentuk 4 ikatan tunggal. Itu tetrahedral. Senyawa organik yang terbentuk adalah hidrokarbon golongan alkana. Bentar, saya ingat, saya belum absen dengan Anda. Saya screenshot dulu ya. Sorry, saya screenshot dulu, saya simpan dulu. Saya harus absen. Anda kelas A ya. Jangan lupa Anda juga absen. KO1 kelas A pertemuan 1. Oke. Alkana ya. Kan tangannya 4. Karbon tadi. Kita lihat, maka kalau menulisnya kan titik-titik nih. Ya. Berikatan titiknya di H. Nah, di sini jadi satu, jadi garis gitu ya. Titik. Jadi 2 titik itu menyatakan 1 garis. CH4. Ikatannya apa ini? Sigma tunggal. Ya. Ikatan sigma itu tunggal. Dia sp3. Yang karbon tadi kan sp3 dengan H itu kan S. sp3s. Kalau kita buat dengan orbitalnya, ini kan tidak dengan orbital ya. Terus dulu. Kita buat dengan orbital. Anda gambar dulu orbital. Buat orbital. Tadi ada apa? Orbital P tadi. Dibuat. Oke. Kan karbon begini nih. Contoh paling sederhana dari CH4. Tuh ya. Satu orbital PY-nya berdekatan dengan H. Ini 1. Ini runut ke bawah ya. Satu kesatuan. Terus yang Z-nya juga dengan H. 2. Yang X-nya juga dengan H. 3.
Berarti P-nya sudah habis ya. PI, PI, PJ. Masih ada S-nya kan? Kan tadi kan ada 1S1, 2S1, 2PX1, 2PY1, 2PZ1 kan begitu. Berarti masih ada S di sini berikatan dengan H. Ya. Jadi membentuk ikatan sigma. Sigma atau tunggal. Yang karbon tadi kan sp3 ya. Berikatan dengan hidrogen, maka orbitalnya adalah orbital sigma sp3s. Jadi ikatan tunggal itu terbentuk tumpang tindih antara orbital S dengan S dan S dengan P. Ingat-ingat tuh. Ikatan sigma atau ikatan tunggal terbentuk akibat tumpang tindih antara orbital S dengan orbital S dan orbital S dengan orbital P. Yang kedua, sp2. Kalau sp3 tadi tetrahedral, sp2 itu trigonal. Terbentuknya bagaimana? Apabila satu orbital P yang seorientasi itu tumpang tindih dengan orbital P lain dari atom tetangganya. Contohnya adalah golongan alkene. Tumpang tindih antara orbital P dengan orbital P menghasilkan ikatan pi. Jadi ini harus minimal ada 2 karbon ya bersebelahan. Buat 2 bersebelahan orbital karbon. Kita buat. Oke. Kan dibuat begini dulu nih. Oke. Orbital Y itu membentuk pi. Ya, ikatan rangkap. PZ dan PX gitu ya. Nah, yang di sini tindih kan? PX ini kasih tanda titik-titik putus biar beda. Ini berarti ikatan sigma. Pertanyaan saya gitu loh ya. Ini kan etena ya. Ada berapa jumlah ikatan sigma dan ikatan pi dalam etena? Kan gini nih pembentukannya. Pi-nya ada berapa? 1. Oke, 1. Sigmanya ada berapa? 5. Iya, 5. Dari mana 5? 2 yang di kiri dengan antara P dengan S ya dengan H. Ada 2, kanannya juga ada 2. Kemudian antara SS gitu. Etena ya, ada 1 pi, ada 5 sigma. Ada 1 ikatan rangkap dan ada 5 ikatan tunggal. Ya kalau ada etena ya bertambah gitu kan. Sigmanya bertambah. Pi-nya tetap. Oke. Rangkap 3 konsepnya sama. Tapi kalau rangkap 3 ya itu 2 orbital P yang seorientasi itu tumpang tindih. Saya katakan tadi seorientasi ya. Kalau Y dengan Y, X dengan X, Z dengan Z, tapi biasanya X itu tidak tumpang tindih. Biasanya tuh Y dengan tumpang tindih.
Kalau ada beberapa Anda baca buku, mungkin cara lihat sudutnya, posisi EQ-nya berbeda. Gitu. Oke. Ini kan tadi tumpang tindih pertama di 1 ya. Di posisi Y. Kan bisa nih, Z. Nah, kalau Anda begini pakai pulpen itu beda. Misalnya pulpen hitam, pulpen merah, pulpen biru. Itu kan ketahuan ya, tumpang tindihnya jelas. Karena saya nggak punya pulpen spidol biru, punyanya hitam, ya udah saya hitam aja. Ini. Berarti ini kan ada pi 2 ya. Oke. Pi 2 ada sigma juga tadi sudah. Yang belum berikatan yang mana? Yang PX. Nah, ini yang dengan H PX ini tadi. Jadilah senyawanya adalah C rangkap 3 CH. Etuna. Yang paling sederhana. Ada berapa pi? Ada berapa sigma? Pi-nya 1. Masa pi 1? Pi-nya 2, Pak. 2 ya. 2. Kan tadi antara PY dengan PY dan PJ dengan PJ. Pi-nya 2. 2 pi berapa sigma? 3. 3 sigma. Iya benar, 3 sigma. Dari mana kok 3 sigma? Yang C dengan H ada 2, kemudian yang C dengan C kan S dengan S-nya. Ya. Itu. Yang harusnya udah paham. C nomor 2. Orbital Y-nya tumpang tindih dengan C nomor 1 di Y. Dipakai 1 kan? Berarti kan? Kemudian orbital pada C nomor 2, orbital C-nya, orbital Z-nya tumpang tindih dengan orbital Z pada C nomor 3. Makanya yang nomor 1 itu sp2, yang nomor 3 itu sp2, yang nomor 2 itu sp. Bukan alkuna kan dia? Dia alkadiena yang terpusatkan. Sehingga kalau ditanya, apa jenis ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3? Itu ikatan orbital. Dia adalah sp, sp2. Kan gitu. Yang C nomor 2 itu sp, C nomor 3 itu sp2. Paham? Kenapa kok yang tengah-tengah C nomor 2 itu sp? Karena 1 yang pada posisi Y-nya bertumpang tindih dengan orbital posisi Y pada C1. Yang satunya lagi orbital Z-nya tumpang tindih dengan orbital Z pada Nah, untuk yang C rangkap 2, C rangkap 2C, ujung CH2 itu ada berapa pi, berapa sigma? Ayo, ada berapa pi, ada berapa sigma? Ada 4 pi. Betul nggak, Pak? Masa 4 pi? 2. Gini, jangan dihafal, dipahami. Kalau rangkap 2 itu kan 1 pi. Nah, sekarang kamu ada rangkap 2-nya ada berapa itu? Ada 2. Iya, jadi pi-nya 2. Dari mana 4 ya? Terus sigmanya ada berapa? 6. Ya, sigmanya ada 6. Dari mana? 2 dari CH2 yang pertama, 2 dari CH2 yang ketiga, kemudian CH dari sigma dari CC yang mungkin yang berikatannya adalah SP-nya atau SS-nya. Kemudian yang juga dari nomor 3 itu yang P-nya dengan S-nya. Seperti itu ya. Hingga 2 pi 6 sigma. Paham ya?
Ada yang tanyakan? Oke. Sudah tahu kan elektronegativitas apa? Kenapa perlu dibahas? Karena ada kaitannya. Dua SMA tuh kan belajar tuh ya, karena mau ikut SBMPTN atau apa, atau ujian nasional. Ini kemarin ada ujian nasional ya. Elektronegativitas dari kiri ke kanan dan sistem periodik semakin besar, atas ke bawah semakin kecil. Itu kan diapainnya. Apa sih kaitannya elektronegativitas itu? Ya, untuk menarik elektron dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh proton dalam inti. Jumlah kulit yang mengandung elektron dan jari-jari atom itu mempengaruhi. Tertinggi kan adalah fluor 4 gitu ya, tertinggi. Terendah adalah Fs, kalsium 0,7. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi maksudnya tumpang tindih itu seperti apa ya Pak? Tadi bergabung deh, tumpang tindih itu bergabung. Jadi kan kalau Anda udah belajar teori atom nggak? Nih, kan saya kan menunjukkan ini nih, ini gini, ini kan 2 dimensinya. Kalau menjadi 1 dimensinya jadi besar, jadi gini. Kalau saya punya awal, saya nggak punya spidol ini sih ya. Nih, ini kan orbital nih, ketemu. Dia ngegabung dia kan punya di sebelahnya juga nih, yang satu arah kan nih. Nah, kan gabung tuh. Nah, jadi gini kan, di tumpang tindih tuh bergabung tumpang tindih itu. Jadi orbital molekul kan. Awalnya orbital atom, jadilah orbital molekul. Kalau ada bola dengan bola nih, bola dengan bola nih, set gabungan. Nah, ini bola nih, kan tumpang tindih. Saling tumpang tindih itu kan bertindih-tindihan, bersatu. Tapi istilahnya nggak bersatu. Tumpang tindih elektron. Jadi kan elektronnya tadi 1 bergabung dengan elektron 1. Nah, kan nggak lagi nanti bentuknya tadi nggak bentuknya lagi bulat pada saat menjadi senyawanya tadi ya bergabung, dia orbitalnya tidak lagi orbital tadi bulat, satu lagi P-nya yang bentuk ini ya, atau yang lain. Tumpang tindih, bertindih, bisa bukan istilahnya tindih-tindihan kan, nggak ada istilahnya itu. Istilah di orang kimia ngomongnya tumpang tindih. Tangkap nggak maksudnya? Ada lagi yang lain? Apa yang terjadi ya apabila suatu atom itu dengan elektronegativitas yang sama itu berikatan? Misalnya karbon dengan karbon, kan C-nya satu-satu ya, satu-satu itu berikatan tuh sehingga menjadi satu garis jadi 2. Akan ada di posisi mana elektronnya? Sama loh kekuatannya. Tengah-tengah kan? Di antaranya kan? Ini contohnya kan di antara nih. Oke. Nah, apa yang terjadi jika fluorin dengan karbon? Ini sebenarnya gini, sebenarnya bentar. Ini harusnya nggak ada garis. Jadi kalau mau buat sebenarnya begini. Lihat nanti kalau 2 titik itu setara dengan 1 garis.
Jadi elektron satu garis itu menyatakan 2 elektron. Ya. Nah, F ini kan lebih besar elektrolitasnya dibandingkan dengan karbon. Jadi kecenderungan F itu menarik elektron. Artinya apa? F lebih kaya elektron. Kalau nanti ditulis bahwa C itu parsial positif, itu ya, dia cenderung miskin elektron. F itu parsial negatif, dia kaya elektron. Itu ya. Jadi kalau yang satu sangat elektronegatif, maka elektron tadi cenderung akan ke F. Karena cenderung ke F, maka C tadi bermuatan positif. Nah ini, karena ada perbedaan antara C yang bermuatan positif, F yang bermuatan negatif, nanti pada saat reaksi kimia, yang sesuatu yang kaya elektron, itu akan bergabung dengan C parsial positif. Karena bermuatan positif. Yang F akan bergabung atau bisa lepas itu dengan sesuatu yang lebih negatif. Dia akan bergabung dengan sesuatu yang positif. Bukan lebih negatif. Dia akan bergabung dengan sesuatu yang positif. F itu tadi. Harus kalau ada sesuatu yang lebih positif dibandingkan C, kemungkinan F itu akan bergabung dengan yang positif tadi. Mengapa fluorin lebih elektronegatif dari karbon? Saya tidak akan bahas banyak sekali. Fluor nomor atomnya berapa? Fluor nomor atomnya berapa? 9 ya? 9 ya? Ya Pak, 9. 2 S2, 2, 5 ya? Terus karbon 6. 1 S2, 2 S1, 2 P3 kan tadi ya? Oke. Sama-sama di kulit 2 kan? L ya? Kan di 2S, di 2S, di 2S dengan 2P kan? Sama. Jadi kalau kita buat, kan seperti ini. Ya kan, karbon kan 4 nih. Karbon tuh yang silang-silang nih, 4. Itu 2. Kok 4 ya? 2 di dalam. 3, 4, 5, 6. Kulit luarnya itu ada 6 tuh. Nah, kalau fluor, di dalamnya ada 2, ya, kulit pertama, kulit keduanya ada 2, 4, 6, 7. Ya, ada 7. Oke. Kulitnya sama, elektronnya yang berbeda. Kan ada efek perisai. Intinya itu yang di tengah-tengah kan. Nah, pada karbon berapa jumlah inti? Pada fluorin berapa jumlah inti? Nah, kamu belajar kimia dasar gimana sih? Nomor atom itu menyatakan proton, elektron tidak? Kalau nomor atom karbon 6, berarti jumlah protonnya berapa? Ya 6 deh. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi nomor atom 6 9 inti. Artinya karbon dengan fluor besaran mana intinya? Banyakan mana jumlah inti? Banyakan fluor kan 9. Karena dia lebih banyak, daya tariknya terhadap elektron semakin kuat tidak? Semakin kuat. Nah, karena dia lebih banyak tadi, efek perlindungan di kulit menjadi
bisa dipecahkan ya. Gitu. Akibatnya elektron pada fluor ya, pada klorin ya lebih dekat ke inti. Nah, elektronegatif ini terkait juga menjelaskan tentang kereaktifan kimianya. Bagaimana elektronegatif dapat menerangkan kereaktifan kimia? Kita kaitkan dengan ikatan ya yang sudah Anda pelajari. Ada ikatan ionik, di organik kita tidak membahas ikatan ini. Ini di anorganik, ikatan ionik terbentuk apabila suatu atom ya menyumbangkan elektronnya dan dia membentuk ion positif, yang satu menerima elektron membentuk ion negatif. Contohnya NaCl, KCl ya. Itu ikatan ionik. Nah, di organik, di kimia organik itu ikatan kovalen, penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau pasangan selisih elektronitasnya tinggi, tapi tidak menyebabkan terjadi ionisasi, ya, dia sampai tingkat ionik, maka dia disebut kovalen polar. Jika selisihnya 0, kovalen non polar. Kadang-kadang ada yang disebut semipolar jika masih ada dia tidak tinggi, dia tidak 0. Contoh senyawa kovalen polar, air, 2O, NH3, CH3OH, dan sebagainya. Kenapa air itu polar? Karena air memiliki elektron bebas, menyebabkan hanya menjadi tertekuk tidak linier, dia jadi sp3 tetrahedral. Karena harusnya HO H linier, tidak, karena ada pengaruh pasangan elektron bebas ini. Itu ya. Terus mana lagi? Nah, Cl2 dia non polar karena Cl dengan Cl momen dipolnya 0, saling meniadakan. CH4 ya jelas non polar, C26 non polar dan sebagainya. Yang semipolar itu bisa kloroform CHCl3 itu non polar. Aseton CH3, COO, CH3. Kenapa dia punya rangka karbon yang non polar tapi punya gugus karbonil yang ada O-nya, itu yang CO itu yang bisa mempengaruhi kepolaran. Selain itu terdapat jenis ikatan lain yang disebut dengan ikatan koordinasi atau ikatan hidrogen. Sebenarnya ikatan koordinasi dan ikatan hidrogen ini adalah ikatan kovalen ya, kovalen polar. Penyebutan nama tadi berbeda pada saat pembentukan ikatannya saja, tapi akhirnya kan tidak bisa melihat prosesnya. Itu sudah ini ikatan kovalen gitu ya, kovalen polar gitu. Tapi pada saat prosesnya itu pembentukan ikatannya itu yang bisa dikaji. Ikatan koordinasi terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron di mana salah satu atom menyumbangkan elektron dalam pembentukan ikatan. Contohnya antara NH3 dengan H+. NH3 itu punya sepasang elektron bebas. Dia menyumbangkan elektronnya. Hingga dengan H+, misalnya dengan air tuh, air kan bisa amfatorik ya, bisa asam, bisa basah. Nah, dia pada saat dia sebagai asam, air tadi akan membentuk NH4OH. Inilah ikatan koordinasi. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini hanya terbentuk pada atom hidrogen yang negatif, yaitu ON dan F. ON dan F. Kasih lagi retak terke. Apa tuh bocor tuh ngobrol? Ya. Ingat nih. CH4 bukan ikatan hidrogen. Contoh ikatan hidrogen itu H2O, CH3OH yang di OH-nya. Ya, di alkohol tuh OH-nya. Asam karboksilat itu yang di OH-nya.
ikatan hidrogen. H itu pasti ikatan hidrogen. Nah, tentang jenis ikatan ini, maka Anda dapat melihat bahwa semakin besar selisih elektronegativitas suatu atom dan suatu senyawa, maka akan semakin nampak kereaktifan atom dan senyawa tersebut. Umumnya, atom yang elektronegativitasnya tinggi akan cenderung menarik elektron dari atom tetangganya, sehingga menjadi lebih kaya elektron. Dia bermuatan parsial negatif, dan pada saat bereaksi dengan senyawa lain bertindak sebagai penyumbang elektron pada reaksi kimia. Sedangkan atom tangga yang lebih miskin elektron bermuatan parsial positif dan bertindak sebagai aseptor elektron pada reaksi kimia. Ada yang tanyakan? Sebenarnya kuncinya itu elektronegatifitas, karena itu kaitannya reaksi. Pengalaman saya biasanya ya, Anda masih agak sulit beradaptasi, itu masih karena masih blank-blank belum benar. Seharusnya di organik 2 tuh dulu tuh ya, sebelum saya corona ini itu makin bagus. Tapi nggak tahu pas corona kok tiba-tiba organik 2-nya kacau. Harusnya enggak. Sudah belajar di organik 1 tuh biasanya organik 2-nya lebih bagus. Sudah itu kan mahasiswa udah punya celahnya. Kuncinya belajar kimia organik harus banyak baca, banyak latihan. Nggak bisa dihafal ya, reaksi itu nggak bisa dihafal, coret-coret. Coret-mencoret. Anda punya papan tulis tuh di rumah. Misalnya punya papan tulis, ya udah coret, hapus. Dulu saya juga belajar kayak gitu deh. Kadang kalau saya pakai kertas buram, coret-coretan pertama pakai pensil. Habis pakai pensil, baru saya pakai pulpen. Ya. Formula molekuler dapat dengan sederhana memberitahu jumlah dan jenis atom pada suatu molekul, namun tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bergabung. Contoh, butana, itu C4H10. Etanol, C2H6O. Nah, untuk organik, pada saat Anda menuliskan suatu reaksi, Anda menuliskan C4H10 tidak diperbolehkan menulis 6 itu bisa kemungkinan itu 2 karena dia isomer, dia bisa sebagai asam etanoat CH3 CH2 COOH dan CH3 COH ya. CH3 C kok CH3 C sorry C2H6O itu bisa kemungkinan CH3 metan. Ini hal yang etanol itu bisa dioksidasi dengan kalium dikromat asam yang dipanaskan. Metoksimetana atau CH3O CH3 itu tidak. Makanya tidak boleh menulis reaksi itu menulis rumus C26O gitu ya, rumus molekulnya. Di organik tuh hanya boleh menuliskan reaksi itu kalau dia reaksi pembakaran. Alkana dibakar tuh. Karena pembakaran sempurna alkana C5 CXHY apa ya gitu, itu pasti hasilnya adalah CO2 dan H2. Pembakaran sempurna.
Coba, satu-satunya yang boleh reaksi menggunakan rumus molekul yang diperbolehkan, yaitu pembakaran hidrokarbon. Pasti Anda pernah melihat rumus elektron Lewis. Karena ini nggak boleh, maka buatlah Lewis. Gitu kan. Lewis itu titik-titik. Misalkan tadi 2 titik tuh menyatakan 1 garis. Ini Lewis nih yang ini. Ini Lewis ya. Nah, karena dia tadi ini jadilah garis kan. Ini garis gitu ya. Ini metana ini garis. HCl jadi HCl garis. H2O juga sama. Kemudian pasangan elektron dinyatakan dengan titik 2. Seperti ini sama. Ini bentuknya tadi sama. Tadi sudah ya. Oksigen. Rangkap 2. Titik. Ozon. 6 titik. Karena nanti Anda akan menjumpai rumus garis-garis putus-putus baji. Lengda-Sweet formula. Ini menyatakan bahwa garis tebal yang tebal ini di depan pembaca, yang putus-putus di belakang pembaca. Ini rumus 3 dimensi. Nanti pada saat belajar stereokimia dan reaksi eliminasi, Anda akan tahu. Ini kaitannya bisa ada ruangnya, bisa R atau S. Ini penting di biokimia, di kimia farmasi, ya. Kenapa? Pengembangan obat. Karena kalau dulu Anda belajar bahwa isomer senyawa dengan rumus molekul sama, rumus bangun berbeda. Masih belum lengkap. Kalau dia stereoisomer, senyawa dengan rumus molekul sama, rumus bangun sama, berbeda pada penataan atom-atom yang ruang 3 dimensi. Ya, tadi bisa R, bisa S. Kalau yang R obat, yang S racun, misalnya seperti itu. Penulisan lain, ingat rumus garis, rumus model bola dan tongkat. Yang putih ini yang lebih kecil ukurannya daripada di tengah, ini berarti hidrogennya. Yang di tengah ini karbonnya. Model garis dan lingkaran ini juga sama. Yang bulat yang besar ini adalah karbon. Ini nanti ada korelasinya dengan proyeksi Newman. Yang D ini yang tadi rumus 3 dimensi ya. Kemudian bagaimana penulisan formula rangka atau skeletal dia tidak dimunculkan. Ya. Contoh CH3, CHOH, CH2, CH3. Ini 2 butanol. Rumus rangkanya garis 2, 3, 4. Orang kimia akan tahu, oh yang ini, kalau orang kimia pasti tahu gitu ya. Kita bicaranya di orang kimia, kan ada orang kimia. Oh ini CH3 nih ujung ini. Oh ini CH3. Oh ini CH2. Oh ini CH. Kok bisa tahu gitu ya? Kok bisa? Terkait di sini nih. Jumlah hidrogen yang terdapat untuk membedakan karbon. Perhatikan nih balik lagi. Yang pertama yang ini. Nih. Yang ini ya. Nih yang ini. Nih. Ini kan C-nya berikatan dengan 1 C kan? Ya. Benar nggak? C-nya berikatan dengan 1 C yang ini. Berarti masih ada 3 kan? Maka kalau begini berarti CH3. Yang sekarang yang ini, yang mengikat OH. C-nya berikatan dengan 2C. Berarti kemungkinan masih ada 2H. Tetapi ternyata yang di bawah berikatan dengan O. Ternyata 1H. Cocok. Yang ini ya berikatan dengan 2C. Berarti dia CH2. Cocok. Yang C. Berarti di sini CH3. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya
saya punya C sama C. kok C sama C. Berarti senyawa C, nggak ada senyawa C. Etana. Etana. Ya. Maksud Anda itu sebenarnya ya, tapi kan nggak boleh, jawabannya nggak begitu ya. Kalau Anda jawabnya CH3 dengan CH3, benar, J. Kan tangan C4. Saya bilang dari tadi tangan C4. Oh. Kan kalau gini. Ini sering nih banyak yang salah nih. Keluar UTS. Banyak yang salah. Terus apa nama senyawa itu? Apa nama senyawa itu? Kira-kira, walaupun Anda belum belajar Alkana dengan saya. Propana, Pak. Propana. Ingat loh konsepnya begini loh. Konsepnya begini. Ini konsepnya. Ini makanya CH3 nih. Ini makanya CH3. Masa propana? Kalau propana ini Anda, nah ini banyak yang salah tuh. Dengan yakinnya kakak tingkat Anda semua dijadiin Han. Padahal kan saya tidak nulis Hai. Ya kan? Kan tadi sama konsepnya, Dek. Konsepnya ini adalah kalau gini ya. Kalau begini CH3, berarti ini CH3, ini CH3, kan konsepnya sama. Ini CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH3. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Pentana tuh. Ada berapa? 1, 2. Berarti ada posisi 2,3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa nih 6? Heksa pentana. Itu ya. Konsepnya sama konsep ini. Saya baru jelasin. Ini nggak satu garis saja CH3, CH3. Kalau saya giniin gini, jadi CH3, CH2, CH2, CH3. Kalau saya begini, berarti CH3 mengikat C, mengikat CH3, 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 CH3. Jangan Anda ganti jadi H, jadi H. Jangan. Salah Anda. Itu tuh banyak yang kreatif pada saat ujian, wah dijadiin salah. Oke. Sekarang sikloheksana C6H12. Ini juga sama tuh kan, tidak dilihat kan. Ini nih kalau kelihatan seperti ini. Kalau tidak terlihat CH2 dia ada 2. Sikloheksana berarti dari ikatan rangkap. Ini kan suatu alkana ya, siklo. Nah, ini benzena aromatik. Yang ini C6H6. Benzena itu C6H6. Yang selang seling. Ini harusnya sama ya jaraknya ya. Selang seling. Tapi yang paling tepat ini, yang paling tepat. Tapi ini kalau untuk menjelaskan tentang reaksi kimia, ini dipakai. Ya. Tapi yang paling tepat ini. Kenapa ini yang tepat? Karena kalau kesannya, kalau dia kita pakai ini, jarak ini menjadi lebih panjang dibandingkan jarak ini kan. Karena ini tidak ikatan rangkap langsung, yang ini rangkap. Padahal hasil pemeriksaan dengan spektroskopi ya, X-ray, panjangnya sama. Kenapa yang bentuk lingkaran ini? Karena ini mengalami resonansi gitu ya.
Ini mengalami resonansi di sini ini. Elektronnya bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Karena dia dilokalisasi, dia mengalami resonansi, sehingga kerapatan elektronnya tinggi. Nah, pada saat dilihat spektroskopi, itu ada awan gugus fungsi. Sp3S umum untuk hampir semua senyawa organik, namun tidak berperan penting dalam reaksi organik. Yang berperan penting adalah ikatan pi. Ikatan pi ini berkaitan erat dengan gugus fungsi, yaitu gugus yang menentukan kedudukan elektron kimia dalam molekul. Ini harus hafal oleh Anda. Ini harus dihafalkan ya. Kalau ditanya langsung lantang bisa menjawab. Hidrokarbon, ya hidrokarbon tadi kan senyawa yang berbasisnya karbon gitu ya. Biasanya hidrokarbon itu hanya dua, alifatik dan siklik. Lantai alkena, alkuna, dan dibuka. Nah, lantai tertutupnya itu bisa aromatik, bisa heterosiklik, ya, dan bisa asik alilsiklik, misalnya sikloheksana gitu ya. Itu yang hidrokarbon. Tapi kalau fenol bukan hidrokarbon, fenol itu adalah turunannya. Apabila satu atom H digantikan oleh gugus OH, jadilah fenol. Ada benzena, ya. Pada alkana, alkana digantikan dengan OH, jadilah suatu golongan alkohol. Ya, satu atom H dari alkohol digantikan dengan gugus R, jadilah eter. Alkohol bisa dioksidasi menghasilkan aldehida, juga bisa menghasilkan asam karboksilat. Juga bisa dioksidasi menghasilkan keton. Contoh alkohol sekunder kan dioksidasi. Asam karboksilat itu memiliki derivat atau turunan. Turunannya bisa ester jika OH digantikan OR, halida asam jika OH digantikan X, nitril itu tidak punya gugus karbonil, anhidrida asam karboksilat jika gugus ECO OR jika OH digantikan dengan NH2, jika amida direduksi hasilnya amina. Ya. Kombinasi amina dengan asam karboksilat itu akan menghasilkan asam amino, RCH NH2 COH. Penggabungan antara satu atom amino dengan atom amino lain itu bisa menghasilkan protein jika dia banyak yang bergabungnya. Ester, tadi ada ester yang berupa minyak dan lemak, ya trigliserida jika alkoholnya golongan gliserol. Nah, itu ya. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi muatan formal. Ya, waktu kita sedikit lagi nih. Muatan yang seolah-olah dimiliki oleh suatu atom dalam suatu molekul dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Muatan formal itu dihitung, muatan formal sama dengan A min setengah B dikurang C. A itu jumlah elektron valensi sebuah atom, B itu jumlah elektron terlibat dalam ikatan, C itu jumlah elektron bebas. Contoh, jumlah muatan formal asam nitrat 0. Jadi muatan formal dapat dikatakan muatan ion senyawa. Perhatikan ini. A min setengah B min C gitu ya. Struktur asam nitrat itu ini. H, O, N, O, O. O ini sebenarnya punya pasangan elektron bebas, tidak saya munculkan. Ya, tidak dimunculkan. Tapi nanti dihitung gitu ya. Muatan formal H. Elektron valensi H itu 1 dikurang setengah kali 2. Dari mana 2? 2 ini dari jumlah elektron antara ikatan antara H dengan O. Jadi 1 dikurang setengah kali 2 dikurang 0 sama dengan 0. Muatan formal O yang pertama, elektron valensinya O kan 6. Dikurang setengah kali 4. Dari mana 4? 2 dari O dengan H, 2 lagi dari O dengan N. Dikurang 4 dari 4. 2 pasang elektron
bebas yang tidak saya munculkan. Nih, seperti yang nomor 2 tuh. 0. Muatan formal U yang kedua sama 0. Muatan formal U yang ketiga min 1. 6 dikurang setengah kali 2. O dengan N tuh ya. Dikurang 6. Sehingga min 1. Muatan formal N 5. Komparisinya 5. Dikurang setengah dikali 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya, menggunakan 8. 0. Nggak ada yang bebas ya. Karena N sudah dipakai. Kan N itu tangannya 3. Ini N jadi tangannya 4. Berarti pembebasnya dipakai. Karena dipakai jadi bermuatan positif 1. Ditotalin 0. Sebenarnya kalau lihat struktur keseluruhan, itu ada nilai min 1 di U nomor 3 dan N plus di N-nya. Tapi pada saat di total jumlahnya 0. Sehingga dia bukan anion atau dia bukan kation. Netral muatan. Paham? Silakan Anda kerjakan bagaimana dengan asam fosfat, asam sulfat. Saya kasih lagi contoh. Saya punya OH. H- tuh OH. Berapa muatan formal O? Berapa muatan formal H? Dengan cara yang sama, dengan pola yang sama. Elektron valensi dikurang jumlah elektron terlibat dalam ikatan dikurang jumlah elektron bebas. Berapa? Halo? 0, Pak. 0 bukan, Pak. Hah? 0, Pak. 0. 1 dikurang setengah dikali 2 ya, dikurang 0. 0 kan? Oksigen? Nol, Pak. Masa sih 0? Elektron valensi oksigen berapa? 6. 6. 6. Jumlah elektron ikat? Jumlah elektron ikat? 2. Setengah kali 2. 1. Oh, 1, Pak. jadi 6 dikurang 1, 5. Jumlah elektron bebas berapa? 4. Yakin 4. 5, Pak. Masa 5 elektron bebas? 3. Masa 3? 2. Masa 2? Oksigen aja ada 4 kok. Ya, Gimana? Kamu udah ada contoh tadi. Berarti nggak paham dong. Nih, udah buat ringkasan. 6 bukan, Pak. Paham. Kan tadi ini aja 6 tuh. Ini kan sama dengan kalau di minus ini. Nah, berarti ini kan O minus. Berarti kan sebenarnya dia ada gini nih. Nih, tambah O minus. Minus itu kan setara dengan 2 titik. Aduh, capek masih ingat tahunya. Min 1. Jadi jangan tebak-tebak buah manggis atau bebas O 2. 2 pasang 1 4. Tapi dia ada minus. Minus itu kan jadi 2 elektronnya. Jadi 6. Jadilah min 1. Orang udah jelas loh deh OH minus. Masa OH minus. OH minus. Jadi kalau kamu tadi dapatnya 0. Kan udah jelas. Muatan formal tadi itu menyatakan kalau dia ada minus itu menyatakan berapa, apakah dia kation atau anion. OH minus anion apa kation? OH minus. Halo?
Anion, Pak. Anion. Muatannya berapa OH? -1. -1. Nah, berarti kan muatan formalnya di total -1 kan? Jadi kalau kamu tadi dapatnya 5, -5 itu ngaco berarti kan gitu. Berarti kan harusnya ngitungnya ini konsep yang dihitungnya tadi ini. Tuh. Ini ada benar, oksigennya ini 0. Tuh. H+ sekarang. Kalau H+, yang terakhir nih saya ngasih taunya. Yang 2 tadi paraga. H+ sih berapa muatan formalnya? +1. Nah, 1 dikurang setengah kali 0. Dikurang 0 kan? Jadi +1. Sesuai. Gitu. Resonansi. Inti atom dalam molekul tidak dapat bertukar posisi, hanya elektron yang terdiagnosasi yang dapat bertukar posisi. Biasanya berasal dari pi atau elektron bebas. Berarti senyawa ikatan rangka 2 atau 3 atau dia punya gugus-gugus yang punya pasangan elektron bebas. Peristiwa bertukar posisi ini disebut resonansi. Resonansi itu untuk mencari agar suatu senyawa menjadi lebih stabil. Jadi menyebabkan kestabilan seharusnya resonansi. Ingat tanda resonansi itu ini. Jangan karena Anda kan sudah belajar chemopis ya. Kalau ini namanya timbangan, ini namanya resonansi. Biasanya mahasiswa menggunakan lambang ini untuk lambang begini ini untuk keseimbangan. Ini sebenarnya resonansi kan. Karena kalau keseimbangan satu panas setengah-setengah nggak penuh deh. Nah gitu. Ini namanya keseimbangan, ini namanya resonansi. Lihat benzena. Yang kenapa dia bisa mengalami resonansi? Dia kan bisa pindah-pindah. Ya kalau ini ke sini pindah, terus ini pindah ke sini elektronnya, ini pindah ke sini elektronnya, jadilah ini kan. Kalau ini pindah lagi, jadi lagi begini kan. Oke, dibaca. Ini bukan resonansi. Kenapa bukan? Karena ini senyawa yang berbeda. Yang ini butana, yang ini metilpropana atau isobutana gitu ya. Senyawa yang berbeda. Kan resonansi senyawa yang sama. Ini resonansi, menjelaskan perubahan-perubahan tadi ya. Yang ini tidak resonansi, tidak bisa. Kenapa? Jadi resonansi itu perpindahan elektron, mau dia elektron pi atau elektron bebas, itu pindahnya ke atom tetangganya, nggak boleh melompat. Dia harus pindah ke tetangganya. Berarti ini bukan resonansi. CH3N rangka O minus, kemudian di bawahnya O minus. Yang di bawah elektron pindah dari O ke O lagi di bawahnya. Itu tidak terjadi. Secara ilmiah beginilah. Anda bekerja di suatu perusahaan yang punya cabang itu banyak. Pusatnya ada di Jakarta, Anda ada di cabang Bogor. Terus Anda ingin pindah ke Papua. Udah pindah aja lah pokok ke Papua. Pasti tidak bisa. Anda harus koordinasi dulu dengan pusat, diizinkan atau tidak. Makanya nggak boleh yang di bawah, tapi boleh yang di atas. Ya. Nah, pertanyaan saya di antara struktur ini yang saya tandai warna kehijauan ini dengan saya tandai warna merah, mana yang lebih stabil? Lebih stabil berarti dia lebih banyak yang lebih diinginkan bentuknya. Yang mana? Yang hijau atau yang merah? Energinya tinggi kan muatan bisa jadi energi. Itu lebih tidak stabil. Tidak stabil.
Nah, menurut Anda yang mana nih? Energi kaitan dengan muatan. Dihitung dong, dilihat muatannya. Banyakan mana muatannya, yang hijau dengan yang merah? Hah? Halo? Banyakan mana? Banyakan yang merah. Yang merah itu ada 4 ya. 2 muatan positif, 2 muatan negatif. Ada 4 muatan. Sedangkan yang hijau hanya ada 2 muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Jadi, mana yang stabil? Kan kalau muatannya banyak, itu sesuatu yang bermuatan itu kan tidak stabil. Energi tinggi tidak stabil. Yang bermuatan banyak kan energinya tinggi. Makanya kalau orang yang misalnya Jawa Barat itu Jawa Barat ya, nggak dekat pantai itu. Jawa Barat kayak Cianjur, kemana tuh, Kuningan, Sukabumi itu, atau Jawa tuh Jawa Tengah, Yogyakarta gitu ya. Itu ini lebih lembut suaranya. Tapi kalau orang Sumatera, orang Sulawesi, misalnya orang Kalimantan, itu suara lebih keras. Karena mungkin rumahnya dulu kan banyak hutan-hutan ya, jauh jarak-jarak kan nggak bisa ngomong lembut-lembut. Ya, gitu kan. Itu nggak teriak, tapi memang suaranya. Kan tinggi itu energinya. Atau ada suku-suku tertentu yang memang seperti panas, mudah panas, marah. Tapi ada yang dia adem, diem gitu. Nah, itu lebih stabil sebenarnya. Tapi jangan salah. Orang yang nampak stabil dengan dipendam itu sebenarnya kalau Anda saksikan berita-berita yang jadi pembunuh berdarah dingin, apakah orang yang meluap-luap atau orang yang diam? Kalau Anda pernah nonton TV, nonton film atau berita, nggak nyangka ya ternyata itu si ini gitu. Nah, Orang yang diam. yang diam itu menampung energi. Kalau orang meletup-letup kayak saya ini, saya itu orangnya ini eksplosif ya, nggak suka ngomong gitu bla bla, tapi saya nggak masuk dalam hati. Cuman yang orang nggak biasa dengan saya masuk hati itu, baper, tersinggung gitu. Tapi kalau yang datang enggak gitu. Kalau saya lebih suka yang close loh, di depan saya ceplos-ceplos sudah beres, tapi nggak di belakang. Saya paling nggak suka manis di depan saya, tapi di belakang gitu, ya nggak enak kalau di belakang. Kita nggak tahu musuh dalam selimut. Ya, lebih baik plak kayak gini loh, gue nggak suka ya gini udah beres udah. Setelah itu udah nggak ada beban gitu, daripada iya di belakang kamu dituja ya. Tapi kan tidak semua orang begitu. Untuk suku-suku tertentu, daerah tertentu iya, tapi daerah ini enggak. Makanya gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kita kan bisa menyesuaikan. Kalau saya lebih suka dengan orang yang lebih meletup, yang nggak ada basa-basi, itu saya lebih suka. Karena saya tidak punya beban dan punya ada unek-unek gitu. Dan saya tahu, oh dia memang begitu, udah dia ngomong gitu, ya sudah di situ. Dibandingkan yang depannya manis, tapi sebenarnya jiwanya berontak. Itu yang dipendam, sakit hati, ya itu bisa lah. Tapi kan nggak bisa gini juga, itu udah karakter ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak. Masih Pak. Pakai lagi.